Tema kita menarik sore ini yang di rumah sesi 3 ini, hati papa dan jiwa anak-anak. Saya nggak tahu kenapa Esther pilih 2 kata antara hati dan jiwa. Memang harus begitu, betul. Saya mulai dengan pemikiran ini. Sering atau tidak antara orang tua dengan anak-anak dan anak-anak dengan orang tua itu bermasalah. Sering atau tidak? Sering. Salah, selalu. Loh, betul tidak? Papa mama dengan anak-anak, anak-anak dengan mama papa akan selalu bermasalah. Loh, kok nggak ada yang amin? Ini fakta, saudara, ini fakta. Nah, kita belajar dari Alkitab. Semua kita akan lihat dari Alkitab ini. Tuhan Yesus pernah berkata, kita harus belajar dari siapa? Betul, saudara. Kita harus belajar dari siapa? Anak-anak. Aneh. Di dunia ini tidak ada orang yang pernah berkata belajarlah kepada anak-anak kecuali Tuhan Yesus. Dengarkan ini. Belajar, menjadi orang tua, menjadi tua itu otomatis. Betul atau salah? Loh, menjadi tua itu otomatis. Betul atau salah? Betul. Ya, mau dikasih obat apa saja, dari tai ayam sampai yang paling hebat misalnya ini loh, supaya awet muda. Kalau sudah tua bisa muda lagi, maka itu terima. Maka itu kalau saudara, ya ada orang bilang takut di ulang tahun nih. Kenapa? Takut umur saya tambah banyak. Nggak apa-apa, nggak harus begitu. Oke? Nah, dengarkan ini. Menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi orang tua itu nggak otomatis. Betul? Nah, kalau menjadi orang tua nggak otomatis, harus belajar dong. Belajar atau tidak? Belajarnya dari siapa? Bukan dari Alkitab, rohani. Dari anak-anak. Serius sudah. Saya meneliti Kak Firman itu, belajarlah kepada anak-anak. Aneh sekali Tuhan Yesus menyuruh kita belajar kepada anak-anak. Nah, kenapa? Pak Ginting kecil. Dengerin ini ya, dengerin. Aneh enggak? Masa orang tua suruh belajar dari anak-anak? Mau dihitung pakai ilmu apa saja enggak, Bu. Karena ya kita sombong dong. Masa sudah tua gini belajar dari anak-anak? Di situ kegagalan orang tua. Menjadi orang tua jangan baca bukunya siapa saja. Nanti anakmu stres. Kok nggak percaya? Kenapa anak-anak stres kalau papa mama belajar dari orang papa mamanya mereka, terus belajar dari bukunya orang lain? Jawabannya nggak cocok. Betul nggak? Nggak cocok, nggak relevan. Saudara, menjadi anak-anak itu adalah dosen. Nah, ini penting. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak, dengar pertanyaan saya. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Jawab dong. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Anak-anak mahasiswa. Dosen. Dosen. Papa mama mahasiswa. Tahu hukumnya? Berani dengan dosen, nggak lulus. Loh, serius? Betul nggak? Sekiler-kilernya dosen kita tidak boleh melawan dosen. Hai, kok nggak ada yang amin? Saudara, dari ayat ini banyak keluarga tertolong yang punya masalah dengan anak-anak. Serius. Ada banyak keluarga berantem. Tadi dalam perjalanan setelah dinner ke sini dengan 2 ibu, saya dengan istri saya diskusi tentang satu anak yang dulu pernah ada di Michigan. Dia selesai master degree, tapi ada masalah. Nah, terus saya bilang masalahnya dari hal ini. Mama papanya ingin anak ini ambil certain major, tapi dia nggak sanggup karena itu bukan hatinya.
Nah, dia tipe anak yang nurut. Selesai masternya pulang, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia tertuduh. Karena dia itu anak satu-satunya. Bayangkan. Nah, waktu dia tertuduh, merasa berdosa, sudah ngabisin uang orang tuanya, dia nggak bisa nyenangkan, nggak bisa apa-apa. Langsung mental breakdown. Karena anak baik. Kalau anak itu nakal, buat dia bisa berontak. Sebetulnya dalam psikologi ini lebih baik, betul tidak? Wah, lebih baik, berarti setuju semua, bukan begitu. Berontak itu tadi, tapi bisa mengungkapkan. Jadi papa mama, siapa dosen, siapa mahasiswa? Bukan lagi, cepat jawab. Siapa dosen, siapa mahasiswa? Anak-anak, dosen, papa mama, mahasiswa. Keren bukan? Nah, jadi saya beri contoh. Kalau ada papa mama punya 3 anak. Anak pertama umur 12. Anak kedua umur 8. Anak ketiga umur 5. Berarti total umur anak ini semua berapa? 3 anak. 12, 8, dan 5. 25. Berapa semester? 25 tahun orang kuliah. Loh ya jawab. Ayo, kuliah 25 tahun berapa semester? 50 tahun. Mahasiswa masih on. Harus tambah 2 dosen lagi. Semoga amin. Amin. Habis 3 dosen nggak pinter-pinter kan tambah 2 lagi dong. Halo, ada orang nggak di sini? Sekarang itu pola pikir Tuhan Yesus. Anak-anak itu luar biasa. Kok kayak nyesel jadi anak atau punya anak? Kok enggak? Wow, sebegitu dong. Kan saya bilang anak-anak itu luar biasa. Wow, sebegitu. Amin. Jadi mulai hari ini senakal-nakalnya anak-anak, senjengkelkannya anak-anak, seperti terserah carilah. Pokoknya dia dosen kita. No, cuma satu yang amin. Yang lain pura-pura gak dengar. Apa sebabnya? Nah, sekarang dari situ, nah, apa nanti? Saya percaya setelah saya ngajar di sesi ketiga ini, pasti banyak yang pengen punya anak lagi. Lihat aja nggak percaya. Lo serius? Karena, kenapa sudah nggak bisa ngomong orang lain? Diam saja, lihat sini. Sopo sing ragati. Kenapa, Pit? Katanya sopo sing ragati. Titip no Papua nih. Oh, nafirin. Ini kami ngurus. Bibit bilang, siapa yang melihara anak-anak itu nanti? Maka nafirin, kami siap untuk ngurus. Oke? Saudara, ini penting sekali. Dengar ya. Masalah antara papa dengan anak-anak dan anak-anak dengan papa mama selalu pada level ini. Kenapa kalian nggak mau ngerti kami? Betul tidak? Kenapa nggak mau ngerti? Kenapa Pak Pendeta Michael? Oke. Loh, betul nggak? Sering nggak kita dengar kalimat itu dalam keluarga? Kenapa kalian nggak mau ngerti kami? Coba jawab, sering atau tidak? Sering. Nah, ayo kita belajar dari Tuhan Yesus. Begini, ayat itu memberi penjelasan. Antara papa mama dengan anak-anak, mikir ya sambil dengar mikir. Siapa yang pernah jadi siapa duluan? Ayo mikir. Orang tua jadi anak. Bisa dapat bersal antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Orang tua jadi anak-anak. Nah, kan nggak lucu kalau anak-anak pernah seumur kita. Jadi kita yang pernah Jadi anak. seumur mereka, cuma masalahnya kita lupa. Betul? Nah, logika. Kalau kita yang pernah jadi mereka dan mereka belum pernah jadi kita, awas jawab salah. Jadi sebetulnya siapa yang harus ngertiin siapa? Awas salah. Awas salah jawab. Ayo, seharusnya siapa harus ngertiin siapa? Apa-apa? Ada apa di sana?
Nggak apa-apa, diskusi. Iya. Dari. Thank you. Jadi kalimat itu salah. Loh, betul tidak? Kenapa kamu nggak mengerti kami? Salah tidak? Loh, saya tanya, salah tidak? Salah, nggak mengaku salah, sombong ini. Jadi ini sumber masalah antara orang tua dengan anak-anak. Karena memposisikan diri di tempat yang salah. Betul? Oke. Berarti dari semua ini penyebabnya adalah satu, karakter. Betul tidak? Karakter. Tidak sedikit orang tua melihat, khususnya punya anak lebih dari 2. Kalau salah satu dari 3 anak ini, misalnya nomor 2 misalnya, penurut, baik, ngertiin orang tuanya, pokoknya baik. Tapi yang nomor 1, nomor 3, aduh, makan hati betul-betul. Pasti kita sering memberikan contoh. Kenapa kamu gak kayak adikmu kalau pada nomor 1? Betul? Kenapa kamu gak kayak kakakmu kalau pada nomor 3? Saudara tahu nggak kalimat itu menyakitkan mereka 2? Ya jawab iya atau tidak? Iya. Anak nomor 1, nomor 3 kan sakit hati. Nah, saya belajar ini. Kalau begitu, dari mana karakter anak-anak? 1 papa, 1 mama. Ayo, saya belajar. Ini luar biasa. Menurut saudara, yang namanya karakter anak-anak itu menurun nggak dari orang tuanya? Ya, salah. Nah, salah. Loh, ini namanya belajar. Betul nggak? Ini namanya. Ya begitu ya. Ini namanya belajar. Loh, nggak apa-apa, lebih baik jawab daripada apa kamu ya? Lebih baik jawab. Nah, saya buktikan. Saya dulu mikir begitu. Namanya anak ya pasti nurun dari orang tuanya. Tapi Alkitab berkata tidak. Itu hebatnya Alkitab. Kenapa? Kalau karakter anak nurun dari papa mama, dengar pertanyaan berikut. Jadi seharusnya kalau suatu keluarga punya 2 anak, 3 anak, 4 anak dan seterusnya, karakternya harus sama nggak kalau nurun? Sama. Faktanya? Enggak. Nah, salah jawabannya. Betul nggak? Jadi saya juga kaget. Loh, kok bisa beda? Ternyata karakter tidak menurun. Nah, akhirnya saya harus buka Alkitab. Pak Sondi mau kemana? Ada yang datang. Oh, ada yang datang. Oh, yang dari Toronto, puji Tuhan. Ya, sampai dengar ya. Pak Edi mau kemana juga? Nah, ini saya ini pengajar. Kalau ngajar, murid saya hilang kemana saya akan cari. Boleh iya harus gitu. Oke ya, serius. Ya, ngajar. Oke. Oke, bisa ditelepon di sana biar. Nah, saya mau ceritanya. Rahasia ini saya dapatkan bulan Januari tahun 78. Pada belum lahir ini. Saya kaget. Wah, ternyata karakter anak tidak menurun. Saya berikan fakta-fakta dulu, berhenti lihat konsep Alkitab. Saudara, karakter anak sangat dipengaruhi oleh suasana hati mama yang sedang mengandung anak itu. Ini luar biasa. Contoh, anak pertama dikandung, ini ternyata cucu pertama dari pihak papa dan cucu pertama dari pihak mama. Ngerti ya? Nah, karena ini cucu pertama dari 2 pihak dan ini anak pertama dari keluarga baru ini, biasanya anak seperti mama yang hamil seperti ini dimanja nggak? Betul toh? Nah, suami juga cinta sayang luar biasa.
Orang tua dan mertua sayang, wah pokoknya. Maka selama 9 bulan 10 hari ibu ini mengandung. Suasana hatinya, suasana rumah tangganya ceria, sukacita, bahagia. Maka percayalah, saya percepatnya. Maka percayalah, kemana lagi nih? Nggak apa-apa. Maaf. Dosennya baik. Lagi dengar ya. Maka kalau lahir, ini anak pasti sanguin. Tahu orang sanguin? Ramai, ceria. Karena selama 9 bulan 10 hari, suasana hati mama itu luar biasa. Anak sudah mulai besar, nggak tahu berapa tahun, hamil anak kedua. Dari mama yang sama, dari papa yang sama. Tapi masalah terjadi. Saya ambil yang paling jelek aja, maaf. Ekonomi hancur. Suami jahat, memoja selingkuh. Dokter memvonis kandungannya bermasalah. Harus istirahat total. Maka selama mengandung, ibu ini penuh dengan tekanan karena masalah. Maka lahirlah anak yang kedua dari papa yang sama, mama yang sama. Anak yang melankolis. Beda dengan kakaknya tadi. Nah, ini contoh yang ada. Maka itu mengapa Lukas menulis waktu Maria sedang mengandung, baru mengandung. Terus dia mengunjungi Elizabeth, masih ingat? Ya, mamanya Yohanes Pembaptis. Waktu itu Elizabeth pun sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu Alkitab menulis, begitu Maria mengunjungi Elizabeth yang sama-sama mengandung, Lukas menulis, maka bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak bahagia. Karena dikunjungi oleh Yesus yang masih bayi juga. Ayat itu menunjukkan betapa pengaruh dalam kandungan suasana hati mama itu kuat sekali dirasa oleh anak. Saya nggak tahu orang Sunda, orang Batak, orang Jawa ada kata tumus. Artinya begini, apapun yang dirasakan mama waktu mengandung itu diserap oleh anaknya. Apa saja, baik maupun benar, baik maupun tidak baik, salah maupun benar, itu masuk semua ke jiwa anak dan itu membentuk karakter anak itu. Nah, sejak tahun 78 itu Tuhan bawa saya menemukan banyak kasus. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tiap kali dia menunjukkan saya, memberi saya revelation about certain verse atau verses, maka nggak lama kemudian Tuhan bawa saya ke contoh yang nyata. Nah, saya berikan beberapa contoh fakta. Ini masih dalam kandungan. Suatu hari saya lagi mengajar. Selesai ada seorang anak umur 15 tahun. Dia datang menangis kepada saya. Om, waktu saya dengar om khotbah itu saya dengan papa saya. Kenapa? Nangis lagi. Om, saya ini menderita sekali. Kenapa? Kenapa saya itu nggak bisa sayang papa saya? Loh, apa kamu pernah disakiti? Enggak, om. Papa itu baik sekali. Saya masih ingat om, waktu saya masih kecil kalau saya tidur, nyenyak sekali tidur saya. Itu kalau papa masuk ke kamar saya tuh bisa langsung bangun dan marah. Hah? Coba ingat-ingat lah, papamu nggak pernah nyakitin kamu? Enggak om. Bentak tidak pernah, pukul tidak pernah. Nah, buat saya aneh bukan? Ada apa ini dengan anak ini? Yang mereka tinggal di BSD di Jakarta sana. Ini kisah nyata. Wah, kalau gitu om mesti ketemu papa mamamu. Aduh om, jangan om. Karena saya tahu papa saya juga menderita gara-gara ini. Saya ini kalau dia dekat om, saya tuh rasa nggak enak. Bahkan saya kasihan sekali. Saya paksa. Oke, gini, minta nomor telepon papa atau mamamu. Nanti om telepon. Akhirnya terjadi dan kami berempat bertemu.
Nah, dia sudah punya 2 adik. Nah, adik-adiknya nggak ada masalah papanya. Nah, akhirnya pembicaraan terbuka, mamanya yang nangis. Saya terjepit di tengah-tengah antara 2 orang. Padahal nggak ada apa-apa, aneh bukan? Udah, saya percepat. Akhirnya ketahuannya begini. Ayo masuk. Tepuk tangan buat rombongan Toronto. Pertanyaan nomor 1, bawa makanan enggak? Itu aja. Enggak. Luar biasa. Kita juga belum makan, Pak. Aduh, kasihan. Ya udah makan aja di kebun, banyak juga ada makanan. Oke, Mir. Sorry. Nah ya habis ini makan, tenang saja. Oke. Itu apa, Indomie banyak. Masih ada nggak instant noodle-nya ini? Banyak. Oh, masih banyak, oke. Ya, lanjut ya. Kita sedang dalam sesi hati. Dari ulang. Ulang itu mana? Kenapa? Minta diulang. Siapa mau cepet ulang? Oke ya, nanti ini seru. Jadi kita dalam tema hati papa dan jiwa anak. Awalnya kita diskusi. Mengapa antara orang tua dengan anak-anak selalu bermasalah? Betul tidak? Selalu. Nah, ini kita lagi bahas. Oke, sekarang kita melangkah. Ternyata karakter anak itu tidak pernah turun dari orang tua. Ini luar biasa. Padahal semua kita punya konsep. Yang namanya anak ya karakternya nurun dong. Ternyata tidak. Katanya buah tidak jauh dari pohon. Iya, itu salah. Istilah itu ternyata salah, Andes. Iya. Contohnya, kalau pohonnya di lereng gunung, gelundungnya jauh. Kalau pohonnya tegak, ya jadinya di situ. Kalau di lereng. Jadi dibuktikan bahwa anak-anak tidak nurun karakter dari papa mama. Buktinya, satu keluarga yang punya anak lebih dari 2, dari papa yang sama, dari mama yang sama, karakternya sama atau beda? Loh, saya tanya yang situ. Ayo, beda atau sama? Nah, jadi bukan nurun. Dari mana? Nah, kita sampai di bagian ini. Nah, akhirnya saya kembali pada kesaksian ini. Jadi waktu mama mengandung anak ini, usia kandungan 2 bulan. Masih kecil bukan 2 bulan? Nah, papanya dapat promosi dari perusahaan untuk di-training ke Jerman. Wah, seneng dong ya? Nah, buat si mama, dia seneng. Ya, dia balik lagi. Nah, buat si mama seneng. Kenapa? Pasti income tambah dong. Anak mau lahir. Karena dengar, ini kisah buat saya juga kaget. Tapi di dasar hati mama, dia marah. Karena trainingnya 9 bulan. Jadi nanti kalau aku melahirkan, kamu gak ada di sini. Oh, enak. Soalnya cuma batin, dia nggak ngomong, cuma batin. Enak dong kamu jalan-jalan ke Jerman, aku bagaimana? Saudara, lagi saya nggak ngomong. Ini sumber. Mama yang nggak suka pada suaminya, pada papanya anak ini, waktu anak masih dalam kandungan, aneh. Waktu anak ini lahir, otomatis bisa nggak suka dengan papanya. Maka itu nanti kita lihat ayat Alkitab, betapa hebat pengaruh suasana rumah pada karakter anak. Sangat pengaruh. Nah, waktu ini terbuka, mamanya juga merasa, masa sih gitu salah? Ya memang tidak, tapi faktanya. Hari itu papanya bilang, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Loh, karena aku nggak pernah kepikiran, cuma dalam hati kok. Akhirnya papanya minta maaf pada mamanya, papanya minta maaf pada anaknya, anaknya memaafkan papanya. Wih, terjadi pemulihan yang luar biasa.
Saudara, ini fakta. Betapa pengaruh suasana hati mama yang mengandung itu menentukan suasana hidup atau karakter anak. Kita buka Yesaya 43. Nah, tadi kita belajar di Lukas 1. Waktu Maria sedang hamil, masih hamil muda, lalu Lukas menulis dia mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis juga. Alkitab menulis, maka bayi dalam kandungan Elizabeth bergejolak, melompat, bahagia. Nah, di situ kita melihat jadi anak-anak sejak dalam kandungan sudah punya interaksi dengan dunia luar. Ayat itu yang menolong. Nah, sekarang Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Everything okay, Dik? 43 ayat 18. Papa menggunakan dua kata waktu yang berbeda. Okay. Do not remember the former things, former, or ponder the things of the past. Ya, jadi former and the past. Bahasa Indonesianya ada terjemahan lain yang lebih mudah, ini Amplify. Coba NLT, kita lihat ya NLT-nya. Ya, 43:18. Nah, bukan NLT, ini NLV. Yang oke, coba aja lihat, nggak apa-apa. Ya, kita ada dua kata waktu, former and past. Do not remember the ini NLT. But forget all that it is nothing compared to what I'm going to do. In NLT. Cuma sampai ayat itu? Yes. Coba ya yang pertama tadi. Ya, ini untuk mempermudah dua waktu yang berbeda. Jadi sebelum ini ya terjemahan apa yang dipakai? NLV, coba ya. Hanya saya mau tarik perbedaan. Do not remember the things that have happened before. Do not think about the things of the past. Nah, dari dua kata waktu ini ada yang sudah terjadi dan ada yang dulu terjadi. Nah, mengapa Papa menggunakan dua kata waktu yang berbeda? Yang pernah terjadi dan yang dulu terjadi. Ternyata kita ini hidup punya two different time. Beda. Satu, waktu masih dalam kandungan. Nah, itu yang dulu, yang past, kalau Amplify. Dan waktu setelah kita dilahirkan, itu former. Ngerti ya? Nah, ternyata apa yang terjadi waktu kita masih dalam kandungan itu juga punya pengaruh yang kuat untuk membentuk karakter kita. Dan begitu kita lahir, itu pun akan membentuk karakter tambahan dalam hidup kita. Dan ini luar biasa. Maka itu Alkitab selalu mengajarkan, kok nanti ketemukan di Perjanjian Lama. Ya, kali ada ibu hamil, ya, mulai dari zaman Ruth, ya, terus dari zaman Sarah, jaga kandungannya, jaga. Kenapa? Karena itu akan membentuk karakter anak ini jadi apa. Mama yang selama dalam kandungannya hatinya penuh kemarahan, maaf, akan mencetak anak ini jadi pemarah. Mama yang mengandung suasana hidup keluarga ekonomi berantakan, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, maka akan membentuk anak ini penuh khawatir, penuh takut. Maaf, termasuk yang di rumah sedang ikuti, mama-mama yang sudah punya anak besar-besar, coba ingat, kalau cuma satu anak nggak bisa ada
comparison-nya, tapi yang lebih dari 2 anak. Coba ingat sambil mendengar ini, bagaimana suasana hati ibu, mama waktu mengandung anak ini. Pasti ada yang ikut di karakter anak ini. Nah, disinilah kita belajar, ternyata karakter itu tidak menurun, tapi tergantung suasana hati mama pada saat mengandung anak. Dan itu pun tidak cukup. Begitu anak ini lahir, ada apa dalam hidup suami istri? Ada apa dalam hidup keluarga? Ini membentuk karakter yang berikut. Contoh, papa mama yang dapat tugas, entah perusahaan atau negara, sehingga pindah-pindah tempat, pindah-pindah negara. Dan di beberapa negara mereka punya 1 anak. Lihat aja karakternya bisa beda. Ngerti nggak contoh ini? Yeah. Karena suasananya beda. Maka itu Alkitab ini luar biasa dalam menjelaskan tentang masa lalu kita. Maka itu Tuhan bilang, jangan ingat-ingat yang dahulu. Dan jangan ingat-ingat dari hal-hal yang dari zaman purbakala. Itu bahasa Indonesianya. Itu pengaruh buat kita semua. Termasuk kita dunia lagi sibuk dengan LGBT. Betul? Alkitab juga menuliskan. Ini ngeri sekali, saudara. Kalau seorang, satu keluarga sedang mengandung, mamanya mengandung. Nah, Tuhan menetapkan anak ini cewek. Tapi keluarga ini maksa, pengen cowok. Nah, saya sudah diskusi dengan banyak dokter. Mereka menyetujui konsep Alkitab. Tetapi secara sains belum bisa dibuktikan. Ternyata keinginan yang salah dari mama atau papa tentang anak yang dalam kandungan itu mempengaruhi hormon. Itu luar biasa. Jadi kalau sedang mengandung, Tuhan menetapkan dia perempuan, tapi orang tua, mertua, papa, mama anak ini enggak, laki saja, laki. Saudara, aneh. Begitu anak cewek ini lahir, dia bisa tomboy, kayak laki-laki betul. Nah, sudah di berapa dokter menyetujui, tapi nggak tahu sainsnya di mana, ilmiahnya di mana, belum ketemu. Atau sebaliknya, kalau yang dikandung ini Tuhan menetapkan laki-laki, tapi orang tua maksa enggak. Kami sudah punya 2 laki anak, kami ingin ini cewek misalnya. Bisa kebalik. Saudara, maka itu Alkitab ini luar biasa. Itu sebabnya harus hati-hati. Ya, kita lihat Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Tuhan menetapkan semua orang itu menikah. Betul? Kejadian 2 ayat 18 nanti kita lihat. Tapi ayat ini Tuhan Yesus berkata ada orang-orang yang tidak bisa menikah. Ya, 19 bukan 16, Matius 19. Boleh amplified aja, balik ke amplified-nya. Ya. For their eunuchs, baca eunuchs ya, who have been born that way from their mother's womb, making them incapable of consummating a marriage. Ya, jadi kata pertama ada orang-orang tidak bisa kawin karena lahir cacat dari kandungan orang tuanya, cacat. Oke, nah nanti kita bahas. Cacat lahir pun bukan Tuhan yang buat. Ya, dengar ini. Cacat lahir bukan Tuhan yang buat. Loh, tapi kan sudah dalam kandungan. Lagi sekali, untuk ini sains sudah membuktikan.
Cacat lahir 100% karena orang tua. Satu, salah makan obat. Bisa cacat nggak anak itu? Nah, dua, konsumsi jenis makanan yang salah. Lihat, autism sudah dibuktikan karena ada makanan-makanan yang mengandung timbal. Apa bahasa Inggrisnya timbal? Timanya, bahasa Inggrisnya apa? Lead. Oke. Maka itu dokter kandungan melarang semua ibu hamil untuk makan semua jenis kerang-kerangan. Itu pengaruh ke pertumbuhan otak anak. Oke? Yang kedua, cacat fisik. Ya. Waktu mama mengandung, kan tidak tahu posisi bayi itu lagi melintang, lagi tegak, lagi apa. Ya. Misalnya, pas bayinya lagi di posisi mana, kaki lagi melipat begini. Terus mama ini lagi angkat sesuatu yang berat. Kan nekan begitu toh. Nah, lagi nekan mungkin ini kaki melipat atau gimana. Nah, anak ini kesakitan kan nggak bisa dengar ceritanya. Ngerti nggak? Atau orang yang bongkok. Mungkin pas bayi itu ngadep ke dalam, punggungnya di depan. Ngerti ya? Wajahnya ke dalam, punggungnya di sini. Nah, namanya mama lagi apa? Jalan, dak, kena ujung meja. Maka tulang punggung anak ini akan terpengaruh karena benturan itu. Ini saya percepat, nggak bisa detail ya karena waktu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi cacat lahir itu bukan Tuhan. 100% karena orang tua yang tidak menjaga kandungannya, baik secara psikis, secara kejiwaan, maupun secara fisik. Ini hebat sekali Alkitab itu. Lahir dari dalam kandungan sudah salah, nggak bisa menikah. Kata Yunus, bukan orang kebiri ya, tapi nggak bisa menikah. Nah, di ayat ini juga, saudara pernah dengar kata transgender? Ada orang lahir dengan dua kelamin, cowok dan cewek, tapi enggak sempurna. Nah, kasihan anak ini. Saya terlibat banyak dengan transgender, maka saya ngomong pada orang tuanya, dan itu betul. Jadi kalau keinginannya berkelebihan, misalnya Tuhan tetapkan anak ini cowok, tapi orang tua bilang mau cewek, tapi berkelebihan, Tuhan jadi bingung. Aku maunya cowok, kamu maunya cewek. Maka itu kekuatan manusia, keinginan manusia ini luar biasa. Maka lahir dengan dua kelamin. Jadi bukan salah Tuhan, itu salah kita, orang tua ini. Ini yang menakutkan sekali. Nanti ya kita diskusi, saya berikan saudara email saya, kita diskusi. Saya senang sekali waktu diskusi ini. Saya mau belajar dari saudara juga. Nah, jadi bisa dua kelamin. Kasihan anak itu. Jadi orang seperti itu nggak bisa menikah. Sama, dia tubuhnya cowok, tapi kok aku kayak cewek, dia bingung. Maka itu sejak saya ngerti firman ini, kalau saya ketemu ibu hamil, lebih biasa cerewet sekarang, badan nanti saya direpoti oleh anak ini. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saya ketemu ibu hamil, saya cerewet. Please, please, jangan ingin cowok atau cewek. Biar Tuhan yang menetapkan. Supaya anak ini tidak menderita. Amen. Ini penting sekali. Untuk konsep ini kita kenal, kita miliki. Nah, sampai berapa tahun yang lalu, kira-kira 8 tahun yang lalu, baru saya ketemu sebuah buku medis. Ternyata 4 minggu pertama kehamilan, jenis kelamin belum ditetapkan. Karena itu masih bagian kepala yang dibentuk. Maka itu kalau sebulan 2 bulan, USG pun nggak akan ketahuan ini laki atau perempuan. Karena belum terbentuk. Nah, setelah saya menemukan fakta medis itu, oh dari sini rusaknya karakter anak ini. Karena dia jadi bingung, aku ini cowok atau cewek.
Karena Tuhan menentukan laki-laki, orang tua ingin perempuan. Tuhan tetapkan perempuan, orang tua ingin laki-laki. Jadi dia bingung. Orang itu sulit menikah karena dia nggak tahu siapa dirinya. Ini yang kita harus tahu. Oke? Yang kedua, ada orang there eunuchs, yang eunuch di sini orang nggak mau menikah, who have been made eunuchs by men for royal service. Nah, ini kaum kebiri. Zaman raja-raja dulu harus punya penjaga selir, betul nggak? Nah, penjaga selirnya kalau nggak dikebiri, habis juga itu selir-selir raja itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, itu dibuat demikian oleh orang lain. Atau ada orang nggak menikah karena hal kedua, karena pernah patah hati. Nah, biasanya cewek itu. Ada 1-2 cowok juga. Jadi orang yang pernah patah hati dan itu sakitnya dalam sekali, maka dia putuskan, DPP nggak menikah. Ada nggak orang seperti itu? Udah ketemu bukan? Nah, ini kena yang nomor 2. Nomor 3 itu dipakai oleh gereja Katolik. And they are eunuchs who have made themselves so for the sake of the kingdom of heaven. Nah, ini orang-orang yang memutuskan untuk jadi biarawati nggak mau menikah. Nggak apa-apa, kalau itu keputusan sendiri. He who is able to accept this, let him or them accept it. Jadi papa itu ingin semua orang menikah. Tapi kalau ada yang nggak mau menikah karena 3 alasan, ini Tuhan pun tidak melarang. Ngerti ya? Oke, Kejadian 2:18. Tuhan ingin semua orang menikah. Keren betul ini. Kejadian 2 ayat 18. Now the Lord God said, it is not good, beneficial for the man bukan harus laki-laki ya, manusia, to be alone. Saya tanya dulu. Jadi menurut ayat ini, siapa inisiator pertama di dunia orang itu menikah? Ayo, inisiatornya siapa? Pemarakarsanya siapa? Tuhan. Dia yang ngomong baik. Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, Tuhan ikut pusing. Kenapa lu nggak kawin-kawin? Karena dia ingin, betul? Nah, hebatnya Papa di surga, dia nggak cuma suruh orang kawin lu cepat kawin lu, enggak. Dia bertanggung jawab. Lihat ayat. Apa tanggung jawab Tuhan? Nah, ini tanggung jawab Tuhan. I will make a helper, one who balances him or her, ya, a counterpart who is suitable and complementary for him, for man, human. Ini luar biasa. Jadi tidak ada orang lain yang tahu persis siapa jodoh kita kecuali Tuhan yang buat. Maka itu kalau saudara beli barang apa saja yang elektronik, yang computerized, saudara lihat manual booknya, ada satu warning penting. Jangan menggunakan aksesoris merek lain, betul tidak? Karena nggak cocok. Bukan perusahaannya sombong, enggak, memang nggak cocok. Nah, maka itu yang belum menikah, yang belum, yang sudah lanjut ke menikah. Ini yang belum, yang belum, no choice, betul sudah. Yang belum, oke. Berbahagialah kalian belum menikah dan dengar firman ini. Jadi yang paling tahu siapa jodohmu, yang paling cocok hanya Papa di surga yang tahu. Amin. Amin. Maka itu tunggu dia. Dia nggak cuma menyuruh cepat kawin kamu, cepat kawin, tapi dia bertanggung jawab berikan yang sepadan, yang matching, yang pas. Amin. Maka itu saya punya 2 istilah. Orang yang salah kawin, satu itu seperti pakai sepatu, salah satu ada kerikil kecil nggak bisa dikeluarkan. Menderita nggak? Menderita nggak? Nah, itu orang salah kawin. Yang kedua, saya pakai bahasa Jawa. Orang yang salah menikah. Kenapa salah menikah? Yang menikah dengan orang yang salah.
itu seperti ngemut silet. Bisa bayangkan, tahu kata ngemut silet apa? Pisau cuma kan dong kasih silet. Silet apa silet? Pisau. Pisau ya? Iya. Bukan dimakan, umum di mulut ya, terus cuma kan dong. Ayo Risa terjemahkan video. Udah. Oke. Nah bayangkan menderita nggak orang yang salah kawin itu? Karena nggak cocok. Makanya belum menikah, berbahagialah mendengar firman. Nah, tapi anak-anak muda ada yang mau terus gimana dong? Tahunya kalau itu jodoh atau tidak? Saya belajar dari ayat ini. Jodoh itu tidak boleh ditentukan oleh matamu. Awas. Lu serius? Jodoh tidak boleh ditentukan oleh mata kita. Saudara, gara-gara ayat ini saya buat research. Saya ini suka research. Begitu kalau saya ngajar, pasti banyak hal-hal saya yang masuk karena ini research. Nah, saya risetnya begini. Kenapa ada warga selingkuh, suami istri selingkuh ada tidak? Ada. Nah, penyebab utamanya karena awal menikah. Nah, setan selalu bekerja lewat ide kita, lewat otak kita. Ya, jadi saya ulangi, setan bekerja lewat otak kita. Kalau ada orang belum menikah, misalnya dia cowok, di konsep otaknya, aku harus dapat istri yang cantik. Begitu pula si cewek berkonsep, aku harus dapat suami yang cakep. Bisa, karena mereka berjuang kok. Bertemu, lalu menikah. Nah, ini masalah. Ternyata kalau setan tahu sebelum mereka menikah sudah punya konsep itu di otaknya, maka konsep itu nggak bisa terbuang dari orang ini. Tetap di benaknya istrinya itu harus cantik, suaminya harus cakep. Padahal usia bertambah, berubah nggak si cantik si cakep ini? Jawab tidak. Oh manekin gitu aja. Berubah tidak? Berubah kok tidak, gimana Pak gitu? Oh namanya usia kok. Takut jawabnya. Oh jawabnya takut. Sebelahnya soalnya. Oh gitu. Nah saudara, ini fakta. Tiap hari kalau dia, ini fakta bahaya. Tiap hari kalau dia noleh ke samping, kok berubah? Betul enggak? Kok jadi begini? Dan dia noleh keluar. Wow. Ngerti enggak? Rifan, enak aja Rifan. Saudara, saya buat riset ini saya kaget hasilnya. Oh ini penyebab penyelewengan. Karena nggak puas dengan fakta, dia nggak bisa terima di otaknya ini. Coba bayangkan, begitu jahatnya setan merusak. Maka itu sejak saya ngerti ini, ada yang mau ke toilet? Ibu? Enggak. Ya, toiletnya sebelah sana. Saya kasih tahu. Enggak, mau ke mana? Maaf ya. Enggak apa-apa, Leo. Mau ke toilet atau ke mana? Saya ibunya jadi shower tadi udah haus. Oh haus, oke. Kalau haus sebelah kiri, kalau toilet sebelah kanan. Saya masih nonton. Oh iya. Oke, saya lanjutkan. Ini penting sekali, sudah. Maka itu anak-anak yang belum menikah, simpan firman ini. Jadi, kalau kalian tertarik pada seseorang karena penampilannya, terus hatimu kesetrum, itu hawa nafsu, pasti bukan jodoh. Catat baik-baik, serius ini. Kenapa? Iya, itu cinta, bahaya sekali, bukan kasih. Wah, praktek sesi kedua. Itu merusak sekali. Ya. Mas Jo cumanya pinter-pinter ini. Nah, jadi jodoh itu begini. Dengar ya, anak-anak muda yang sudah menikah lanjut. Pokoknya nggak boleh mikir. Kalau saudara melihat seseorang dan hatimu berkata,
kok ada orang sejelek itu ya? Tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Loh, betul, Pak juga nggak percaya. Serius. Nurut lah, nurut. Nggak percaya, boleh nurut. Karena itu nggak ada unsur seks sama sekali. Jadi bisa menerima apa adanya orang itu. Karena nggak Alkitab itu. Oke ya. Maka pernikahan yang bukan karena mata memilihnya itu akan everlasting, akan kekal. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri. Amin. Nah, keluarga yang seperti ini dimulai dengan Tuhan awalnya, maka keluarganya akan luar biasa. Nah, suami istri yang memulai dengan Tuhan, anak-anaknya kan luar biasa juga. Amin. Tidak ada unsur-unsur duniawi yang lain. Ini hebatnya Alkitab itu. Jelas? Kita lanjutkan sekarang. Pengaruh mama itu luar biasa dan Alkitab catat. Kita lihat pertama 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1. Saya akan baca agak cepat. Ayatnya cukup banyak. Ayat 8 atau 9 saya lupa. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned for 45 years in Jerusalem. His mother's name was. Nah, saya nggak usah baca. Nanti kita akan ketemu. Terus, pasal 21 ayat 19. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned 2 years in Jerusalem. His mother's name was the daughter of Mosa. Pasal 22 ayat 1. Josiah was 8 years old when he became king, and reigned for 31 years in Jerusalem. His mother's name was. Pasal 23 ayat 31. Jehoash was 23 years old when he became king, and he reigned for only 3 months in Jerusalem. His mother's name was. Terus ayat 36 masih pasal 23. Bacanya apa? Yehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned for 11 years in Jerusalem. His mother's name was. Pasal 24 ayat 8. Yehoiakim was 18 years old when he became king, and he reigned 3 months in Jerusalem. His mother's name was. Ayat terakhir, ayat 18. Zedekiah was 21 years old when he became king, and he reigned for 11 years in Jerusalem. His mother's name was. Nanti kita baca ayat ini. Mengerti nggak? Siapa punya pengaruh untuk hidup masa depan anak-anak ketika anak-anak masih kecil? Mamanya. Ini luar biasa. Nah, dari raja-raja ini ada yang baik, ada yang buruk. Saudara, ini hebat sekali. Oke, saudara tinggal di Amerika. Waktu Barack Obama terpilih jadi presiden, saya baca biografinya dari 3 versi yang berbeda. Nah, kebetulan mama kandungnya itu hidup di Jogja, mama kandungnya. Melahirkan anak juga besar di Jogja. Ya. Nah, saudara, ternyata bukan mamanya yang berpengaruh dengan Barack Obama, tapi omanya yang hidup di Hawaii. Oh, kalau saudara baca kisah Barack Obama ini sungguh mengharukan. Jadi, waktu dia umur 2 tahun, papa mamanya pisah. Papanya pulang ke Nigeria. Obama nggak pernah ketemu lagi. Obama umur 4 tahun, mamanya menikah dengan orang Jawa, Lolo Sutomo. Lahir adik tirinya di Indonesia lainnya. Nah, waktu Obama umur 6 tahun, visa Bapak Jawa ini nggak bisa diperpanjang. Maka Bapak Lolo Sutoros pulang ke Indonesia. Bahwa Obama umur 6 tahun.
Maka itu dia kelas 1 SD, ada di Cikini, Jakarta. Nah, umur 10 tahun adiknya lahir. Nah, Bapak Tiri ini berkata kepada mamanya, gajiku nggak cukup untuk biayai 2 anak. Akhirnya mau nggak mau Obama umur 10 tahun dipulangkan ke Hawaii dengan omanya. Jadi omanya ini pengganti mama. Masa itu Amerika masih tegas politik hitam putih. Kita ingat mamanya kulit putih karena orang Amerika. Tiap kali si oma ini ngantar Obama ke sekolah karena dia suka bahasa Inggris lagi. Karena 4 tahun di Jakarta, selalu ada kata-kata, "Ih, kamu bawa monyet dari mana itu?" Saudara, di situ saya belajar pengaruh oma ini luar biasa. Saya nangis kalau ingat kisahnya. Omanya menanamkan firman kepada Obama. Kamu harus ampuni, kamu harus ampuni. Saudara bayangkan, anak umur 10 tahun besar di negara yang rasis waktu itu, betul nggak Amerika? Sangat rasis. Tapi oma ini luar biasa, menanamkan benih kasih, benih pengampunan. Nah, waktu saya baca biografi sampai di pasal itu, saya bunyi gitu. Kira-kira kalau Obama nggak ketemu oma yang sehebat itu, dia bisa jadi presiden Amerika? Enggak. Kenapa? Dia jadi jahat. Dia jadi dendam pada orang kulit putih. Wih, saya bilang, nah ini ayat-ayat yang kita baru baca. Pengaruh mama. Apa yang kita tanam? Oke. Saya beri 2 contoh lagi. 1, Musa. Saya guru sekolah minggu, ada school teacher. Saya kalau lihat hidup Musa, luar biasa. Imannya hebat gak Musa itu? Nah, nanti baca di Ibrani pasal 11, itu ada biografi tokoh-tokoh iman. Dari mulai Abraham, terus sampai perjanjian lama akhir. Anehnya, yang paling banyak ditulis di Ibrani 11 itu Musa. Bukan Abraham, bukan yang lain-lain, tapi Musa. Hebat. Nah, saya tuh tanya, siapa guru sekolah minggunya Musa? Coba. Umur berapa Musa pindah ke istana Firaun? Siapa yang ingat? Umur berapa? Iya, umur berapa saya tanya? Tahu bayi? Saya tanya umurnya berapa? 3 bulan. Alkitab menulis 3 bulan. Nah, Ibrani menulis Musa tidak terpengaruh sama sekali dengan Mesir. Betul tidak? Mesir sihirnya luar biasa. Betul? Macam-macam. Aneh. Bayi 3 bulan kok nggak bisa terpengaruh? Diasuh oleh mama angkat. Yang tinggal dalam kekayaan Mesir yang luar biasa. Ternyata Alkitab menulis. Siapa yang netai Musa? Nah, ayat itu penting ternyata. Jadi, kalau siang, pagi sampai siang atau sore, di tangan mamanya untuk netai. Sore dibawa ke istana. Nah, selama mamanya netai Musa ini, saudara, mamanya menanamkan firman, pengaruh. Nah, dari semua kisah ini, saya terpaksa, tanda kutip ya, belajar children psychology. Karena ini luar biasa. Apa yang children psychology, ilmu jiwa anak-anak itu ajarkan? Ternyata bayi, anak-anak bayi itu luar biasa. Sampai umur kira-kira 5 tahun, ya, maka jiwanya, ya, pikirannya, perasaannya, kemauannya itu masih seperti kertas polos yang bersih. Ini children psychology. Nah, kertas ini ada gambar apa, warna apa, tulisan apa, tergantung mamanya. Sejak dalam kandungan,
sampai dia netei anak ini, mamanya ngomong apa, mamanya merasa apa, mamanya mengajar apa. Itulah isi dari kertas kosong ini. Ketika anak ini umur tertentu, dia mulai keluar rumah, pasti di luar akan banyak yang nulisin lagi enggak? Nah, selama sekian tahun dengan mama, kalau mama bisa memenuhi kertas kosong ini dengan hal apa saja, baik yang baik maupun yang buruk, maka kertas ini penuh. Nah, ketika kertas ini keluar rumah, orang yang mau nulis nggak ada tempat. Nanti nggak ilustrasi. Terus saya belajar itu, wow, peranan mama itu luar biasa. Nah, kita penulis tadi. His mother's name was, nama ibunya ialah. Karena itu punya peranan penting. Maka itu karakter anak-anak kita akan jadi apa? Tergantung bagaimana mama. Keluarga dari Toronto berdatang tadi, saya ngomong, saya percaya setelah dengar sesi ini, pasti ada yang ingin punya anak lagi. Loh, kok nggak percaya? Itu loh, tujuh, oh dari tujuh. Ya, ini luar biasa. Jadi kalau sejak kecil kita jaga anak-anak itu baik-baik, hidup ini luar biasa. Katakan amin. Dari kecil kita jaga anak-anak itu. Nah, itu contoh Musa. Jadi 3 bulan pindah rumah di suasana Mesir. Nah, anak ini nggak terpengaruh karena tiap pagi sampai sore mamanya mempengaruhi dia. Contoh kedua Samuel. Masih ingat? Samuel punya 2 kakak angkat, bukan? Anaknya Imam Eli loh. Masih ingat ya saya tanya ini? Kakak angkatnya baik atau buruk kelakuannya? Sudah habis. Buruk. Nah, seharusnya Samuel ketularan nggak karakter kakaknya 2 ini? Karena salah satu rumah kok. Kenapa tidak? Nanti baca di kamar. Dalam 1 Samuel pasal 1 ada tulisan Hana mamanya itu netain Samuel. Nah, jadi dari 2 hal ini Musa disebut disusui oleh mamanya, Samuel disusui oleh mamanya. Ini firman yang luar biasa. Amin. Maka itu awas ya, kalau ada gadis mau menikah dan kau punya anak malas nyusuin anakmu, awas kamu. Nyusuin anak itu luar biasa. Ada impact yang besar kepada anak-anak itu. Satu, impact secara fisik kesehatan. Betul? Air susu ibu itu nggak ada bisa diganti oleh artifisial apapun juga. Betul? Secara kalsium, secara imun, secara macam-macam. Wih, Tuhan ciptakan ini. Maka itu setiap kali saya ketemu ibu hamil, saya doakan salah satu doa supaya Tuhan memberikan ASI yang melimpah untuk mamanya. Anak ini harus. Yang kedua, hubungan batin antara mama dengan anak itu ada waktu menyusui, dan itu luar biasa. Jadi hebat nggak Alkitab kalau kita lihat fakta ini? Amen. Jadi kalau ingin punya anak-anak yang baik, karakter benar, dari awal menikah harus dijaga hubungan ini. Akhirnya satu kali, tahun 84 kira-kira, saya belajar tentang anak gagap. Apa bahasa Inggrisnya gagap? Stutter. Ternyata itu bukan cacat lahir. Anak gagap. Jadi waktu saya di Jerman, saya menyelidiki ini. Kenapa ada anak gagap? Ternyata jawabannya, anak gagap itu karena selalu kaget. Dibuat kaget. Dibuat kaget. Nah, akhirnya saya ketemu satu keluarga. Puji Tuhan, anaknya sudah doktor, barusan lulus dari Boston University, PhD. Nah, waktu tahun 84 saya buat riset pada anak ini. Saya kenal baik dengan papa mamanya. Anak ini gagap total. Maka itu ketika papa mama sudah bertobat, dipulihkan, anak ini luar biasa.
Oke, saya lanjutkan. Jadi sejak dalam kandungan, anak ini masih dalam kandungan, papa mama rajin berantem. Rajin. Wah, sudahlah, saya pernah nginep dengan mereka malam-malam. Wah, banting piring, pukul pintu, teriak. Sejak dalam kandungan, mama papa sudah pergi. Satu kali anak ini masih umur hampir 2 tahun. Ribut lagi. Karena papanya orang kaya, bisa pakai pistol. Waduh, jadi isinya teriakan, bentakan. Mama screaming, papanya, sudahlah. Anak ini, karena belum bisa ekspresi. Jadi gagap itu, starter itu bukan cacat, tapi karena ekspresi jiwa yang tertekan. Sehingga dia, hebat sekali Alkitab ini mengajar. Maka itu mulai hari ini, ayo kita jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Nah, kalau sudah terjadi kerusakan itu bagaimana? Lagi sekali, tadi yang kita sudah lihat, kita lihat ayat ini, 2 Korintus 5:17. Jadi percaya di dalam Kristus ada hal-hal baru. Ya, sudah. 2 Korintus 5:17. Ya. Oke, makan habis ini. Hai. Nah, itu anak kecil. Oke ya. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral, jadi moral-moral yang terdahulu, and spiritual condition, apapun masalah kerohaniannya, have passed away. Behold, new things have come. Because spiritual awakening brings a new life. Dapat nggak terjemah? Tidak ada tulisan manapun di dunia yang berani meyakinkan sejelek apa moral seseorang, sejelek apa hidup spiritual seseorang yang bisa dirubah, kecuali Alkitab yang menulis ini. Amin. Amin. Alkitab ini luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini hebat sekali. Maka itu gara-gara ayat ini, maaf saya cuma cerita ya, banyak orang sudah tahu. Gara-gara semua yang saya sampaikan, khususnya ayat ini, hobi saya bukan koleksi barang antik, perangko kuno, koin kuno, enggak. Hobi saya ngumpulin orang-orang rusak. Saya ini kalau dengar ada berita, orang itu begini, lebih rusak orang itu saya lebih cari di mana dia. Saya mau buktikan ayat ini masih berkuasa sampai hari ini. Bisa merubah hidup orang. Jelas ya? Nah, bagian terakhir. Di mana, bagaimana orang tua bisa bring influence, the best influence, mempengaruhi anak-anak. Alkitab menulis. Nah, bagi saudara yang sampai hari ini masih punya pertanyaan belum terjawab, kenapa Jewish people, kenapa orang-orang Yahudi hebat-hebat? Ini ayatnya. Ulangan 6 ayat 7, Deuteronomi 6 ayat 6 dan 7. Ini firman luar biasa. Deuteronomi 6 ayat 6 dan 7. Mau pergi kemana? Daniel mau pergi kemana? Tunggu ya habis ini selesai ya. 6 dan 7. These words which I'm commanding you today. Saudara perhatikan. Tidak ada buku di dunia, nggak ada, kecuali the Bible, yang ada kata today. Pada hari ini. Itu cuma Alkitab. Maka itu Alkitab itu satu-satunya buku yang tensesnya present tense.
doa Bapa kami? Kapan? Hari ini. Hari ini. Ulangan, ya Ibrani 4. Pada hari ini. Apabila kamu mendengar suara Yahweh Tuhanmu, pada hari ini. Waktu Daud berkata kepada Goliat, pada hari ini. Saudara, kalau buku yang lain pada masa itu, nanti, dulu, serius. Kata today itu cuma ada di Alkitab. Maka itu Alkitab ini up to date, katakan amin. Amin. Alkitab ini relevan sampai kapanpun juga. Amin. Jadi kata hari ini, kata today, mau dibaca zaman kapan saja tetap Hari ini. hari ini. Ini luar biasa. Saya ulang. These words which I am commanding you today shall be written on your hearts and mind. Kita belum tahu ini komen untuk siapa. You shall teach them diligently to your children. Jadi ini firman untuk siapa? Ayo, untuk siapa? Bukan children. Papa, mama. Diligently. Berulang-ulang. Oke? Nah, ini saya nggak ada anak-anak agak gede di sini. Tapi sering nggak papa mama berkata gini pada anak-anak? Sudah berapa kali nih papa mama ngajar kamu? Betul? Nah, mulai hari ini baca ayat ini. Anak-anak harus ngomong, Ma, Pa, kurang berulang-ulang. Lu serius, saudara? Oh, ini ayat ini, diligent itu berulang-ulang. Keren betul firman. Dan nggak hanya to teach, ya, perhatikan, impressing God's precept, bacanya precept, on their minds and penetrating, masukkan, tekankan their hearts with His truths. Bapak mama ini tugas kita. Lagi sekali tadi kita awali, kenapa selalu ada masalah antara papa mama dengan anak-anak, anak-anak dengan papa mama? Karena kita ignore, tidak memperhatikan pesan ini. And shall speak of them. Speak of. Apa kata lain? Discussion. What? Tell. Iya, discussion itu kata yang paling bagus. Saudara, homeschooling itu adalah Finlandia yang pertama kali pakai, baru Amerika Serikat. Dan homeschooling ayatnya dari sini. Ulangan 6 ayat 7. Jadi mengajar itu nggak cuma mendidik. Begini, begitu. Enggak. Tapi ajak anak-anak diskusi. Saya belajar lagi children psychology. Apa impactnya kalau anak-anak selalu diajak diskusi oleh papa mamanya? Tapi harus tahu masalahnya, ya. Kalau anak baru umur 7 tahun, jangan diajak diskusi mortgage-mu. Ngerti nggak? Jangan diajak mikir mortgage rumah, jangan. Apa, Bib? Susu ini loh. Saudara, saya temukan, dengarnya, di children psychology ada 3 impact yang luar biasa. Kalau papa mama suka speak of, ngajak anak-anak diskusi, saya kagum. Ini ayat luar biasa. 1, anak-anak akan merasa dihargai. Betul nggak? Yes. Papa mama ngajak anak diskusi, itu menaikkan posisi anak selevel papa mamanya. Nah, dari ayat ini saya menemukan sebuah rule atau law terang. Bicara dengan anak-anak, ini penting. Bicara dengan anak-anak, maka mata harus ketemu mata. Ngerti maksud saya? Kalau kita bicara pada anak-anak, jangan kita tetap di atas, kita ngomong ke bawah, anak dongak begini. Anak nggak respect.
Sejak saya ngerti ayat ini, saya nggak tahu saudara perhatikan nggak, kalau saya ketemu anak-anak kecil, saya harus jongkok. Saya usahakan mata mereka sejajar mata saya. Ternyata secara psikologi itu pengaruh besar untuk anak-anak. Merasa dihargai. Nah, kalau saudara perhatikan, saya nggak tahu sering dengar berita Indonesia enggak, Presiden Joko Widodo, satu-satunya presiden Indonesia, ketemu orang cacat duduk kursi roda dia jongkok, ketemu anak kecil dia gendong. Ternyata ayat ini luar biasa. Anak-anak dihargai. Jadi kalau papa mama suka mengajak anak-anak diskusi ya. Jadi kalau papa mama suka ngajak anak-anak diskusi, impact yang pertama, anak itu merasa, oh, itu luar biasa. Jadi pendapatmu gimana kalau begini keadaan? Satu kali ayat ini saya praktekkan waktu saya di Jerman tahun 83. Saya diundang ke rumah pendeta Indonesia, tapi istrinya orang Jerman. Begitu saya sampai, ternyata ini si bapak lagi diskusi dengan anak lakinya dari umur 7 tahun. Terus bapak ini lagi kasih kode saya, tunggu. Ya udah saya tunggu. Diskusi apa ini? Wih, di situ saya belajar ayat. Ternyata hari itu Pak Pendeta ini baru dapat lukisan dan mau dipasang di dinding. Nah, ketika dia lagi paku untuk masang itu, anak ini keluar. Pak, jangan di atas, di bawah saja. Wih, aneh bukan? Terus saya lihat sikap bapak ini luar biasa. Oh, kamu mau papa pasang di bawah? Ayo, kamu pilih yang mana? Dikasih kesempatan, kamu pilih. Bisa bilang, ini bapak luar biasa, namanya kecil. Situ ya, ayo. Dia nggak paku, tapi dia taruh karena anak itu di situ di lantai. Nah, lihat itu. Uncle Om Daniel baru datang. Kalau kamu taruh lukisan di situ, orang dari luar bisa ngelihat enggak? Nah, di situ saya lihat mimik wajah anak ini, bisa bayangkan? Surprise enggak? Loh, ngerti nggak wajahnya itu? Dijawab kalau saya tanya. Bisa bayangkan wajah anak yang wow. Loh, betul? Saudara percaya nggak? Anak ini akan ingat peristiwa itu sampai dia mati. Bahwa taruh lukisan jangan di bawah. Saya duduk, saya berkata kepada teman saya, terima kasih engkau undang aku hadir pas ada masalah ini. Saya akan belajar. Speak of. Bicarakan apa saja dengan anak-anak. Hargai pendapatnya. Walaupun naif atau kok aneh. Nah, jangan kita berkata, anak kecil tahu apa kamu? Nama saya. Itu look down him. Enggak apa-apa. Bisa bangun lagi. Oke, hebat kamu. Iya, boleh. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Enggak apa-apa dia kok. Seringkali mereka nangis gara-gara kita ini. Betul? Oke. Itu dia nggak apa-apa. Ngerti nggak, saudara? Apa-apa diskusikan dengan anak-anak. Nomor 2, anak-anak yang diajak diskusi oleh papa mamanya. Yang pertama, dia akan merasa harga diri diangkat. Yang kedua, ini luar biasa. Dia akan bangga dan berani ngomong di luar rumah dengan orang-orang lain. Karena di rumah sudah biasa diajak diskusi. Betul tidak? Itu luar biasa. Ini bedanya didikan barat dengan didikan Indonesia. Anak-anak jadi penakut semua. Tapi diberi dorongan. Ayo. Nomor 3, anak-anak yang diajak diskusi oleh papa mamanya, mereka punya persiapan. Aku harus belajar. Aku harus banyak baca. Supaya nanti kalau suatu saat papa mama tanya, aku bisa jawab. Ternyata muncul perasaan itu. Jadi menurut ayat ini, sekolah terbaik bukan di sono, di sini, di situ. Tapi di rumah. Guru terbaik bukan miss ini, bukan mister itu. Tapi papa mama. Ini luar biasa.
Pakai tutupnya punya anak lagi enggak kalau udah begini? Enggak lah. Ya udah cucu dari cucunya ajarin itu. Nah, Papa memberi kita 4 tempat untuk mengajar dan untuk discuss. Ada 4 tempat, lihat. 1, when you sit in, langsung nggak bacanya? Sit in your house. Wih, ini luar biasa. Bukan di kafe ya, pasti bukan di mall, awas. Di rumah. Saudara, banyak orang tua menggunakan hukum ini setelah anak teenager. Karena kok sudah mulai pulang pagi ya. Terus mulai buat peraturan. Besok duduk di rumah. Nah, bayangkan. Kalau anak teenager dipakai hukum ini sit in your house, jadi apa itu? Ribet. Ayo, perang. Betul enggak? Terlambat. Maka itu dengan ayat ini saya mengajar banyak suami istri yang baru punya anak pertama, tapi gaji pas-pasan. Saya bilang, tetap harus makan dari hasil kerja satu orang. Jangan kerja dua-dua. Jangan anak-anak dititipkan daycare atau babysitter atau ke atau ke tante atau ke siapa. Jangan. Cukupkan untuk gaji satu orang buat kebutuhan keluarga. Ini penting. Untuk apa orang tua kerja berat cari duit, anak-anak ditinggal. Begitu uang didapat, orang tua sudah mapan, anak-anak nggak butuh papa mamanya lagi. Betul tidak? Terus mau apa duit itu? Untuk apa? Bagi kita yang belum menikah, ayat ini penting. Duduk di rumah, istilah saya itu the golden time of life. Dari kecil. Itu tadi yang ditulis di kitab 2 Raja-Raja, pengaruh mama. Selama sekian tahun umur anak itu. Betul? Jangan terbalik. Nomor 2, di mana? When you walk on the road. Ini luar biasa. Mengapa semua anak, saya lihat Gabriel, anaknya Michael, Nandiji. Wah, saudara, semua anak-anak seumur itu seminggu nggak diajak keluar rumah, protes nggak? Lu jawab protes tidak? Protes. Ternyata belajar itu nggak cuma duduk di rumah, tapi waktu di perjalanan. Lihat, anak-anak umur 2-3 tahun, tergantung mature-nya ya, beda-beda. Itu kalau diajak pergi kemana saja, cerewetnya minta ampun. Betul tidak? Semua ditanya. Itu apa itu? Itu apa? Kenapa itu? Kenapa? Saudara, saya kaget lihat ayat ini. Ternyata itu jam belajar mereka. Tapi banyak guru-guru oon. Siapa itu gurunya? Orang tua. Ini permen, roti, makan, jangan cerewet. Awas ya papa mama kayak begitu. Itu waktunya belajar. Jangan dibuka mulutnya. Nah, di sini kita kembali yang Yesus katakan, belajarlah kepada anak-anak. Saudara, lihat. Ada banyak hal yang anak-anak itu mikir, kita nggak mikir. Ngerti nggak maksud saya? Yes. Ada banyak hal kita nggak mikir, tapi mereka itu mikir. Lu ya atau tidak? Yeah. Nah, waktu mereka mikir itu, disitulah waktunya kita yang belajar balik. Apa ya ini? Apa? Salah satu sebab mengapa saya bisa menguraikan ayat-ayat firman Tuhan segampang ini, karena buat banyak orang kalau saya ngajar, kenapa kamu gampang kalau ngajar? Karena saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Jadi buat saya, jadi guru sekolah minggu bukan saya ngajar mereka, tapi mereka ngajar saya. Luar biasa. Salah satu contoh, satu kali di kelas saya ada anak bertanya, apa itu Tuhan Maha Kuasa? Aduh, gimana rangkanya? Anak-anak itu
Nah, jadi kalau saya diberi pertanyaan oleh dosen-dosen saya di kelas sekolah minggu, saya nggak bisa jawab. Saya bilang minggu depan om jawab. Saya harus belajar. Serius, saudara. Saya jadi kaya dengan banyak pengetahuan karena pertanyaan anak-anak itu yang saya nggak mikir. Nah, Tuhan Maha Kuasa. Akhirnya saya tanya pada teman-teman guru sekolah minggu yang lain, pernah nggak di kelas pada yang tanya? Ada. Terus jawabnya apa? Ya saya terangkan. Gini-gini. Anak-anak ngerti? Enggak. Aduh, gimana ini? Sampai Kamis malam ini, saya kurang 2 hari ini minggunya. Gimana ini? Nggak ada jawaban. Sampai Jumat nggak ada jawaban. Tuhan, saya bakal gagal ujian ini minggu depan. Gimana jawabnya? Sabtu pagi, Roh Kudus beri saya hikmat. Kamu cari globe bola dunia itu. Terus untuk apa? Saya tanya. Bawa ke kelasmu hari Minggu. Anak-anak suruh kumpul di sekeliling itu. Terus, nah itu saya kagum. Ajari anak-anak fakta. Dunia ini bulat atau ceper? Jawabannya kalau sudah anak-anak. Awas belum ceper. Nah, banyak airnya atau banyak daratannya? Air. Diputar atau diam? Nah, nggak muncrat air. Loh serius Pak? Itu saya lihat wajah anak-anak. Oh, itu gemes ini. Putar ya, nggak muncrat. Kamu tahu nggak? Itu Tuhan Maha Kuasa. Ini tepuk tangan dong, itu betul sekali. Terus, Indonesia di mana? Ayo, di mana? Di sini. Sini Amerika. Di tengah. Nah, saya ajar. Jadi anak-anak, kalau kita di Indonesia, coba kamu merem. Berdirinya kayak apa kita ini? Tahu nggak berdirinya orang di Indonesia kayak apa? 90 derajat. Ingat loh, diputar, nggak lepas kamu. Terus kalau orang yang di New Zealand, yang di Argentina, Jatuh. gimana berdirinya? Bawah. Nah, kepalanya ke bawah. Wih, darah anak-anak. Yang belajar saya akhirnya. Ini betul juga ini. Nah, itu salah satu contoh. Satu lagi. Saya ngajar tentang Nuh. Jadi anak-anak, Tuhan itu menggambar kapal itu. Kan nggak ada kapal. Kalau nggak digambar gimana? Punya Nuh bisa bangun kapal. Ya ampun. Tiba-tiba satu anak tanya, Om, kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Saya mikir masalahnya kertas apa? Ya udah, minggu depan Om jawab. Saya tanya lagi kepada teman-teman, malah dibilang Bapak itu kalau ngajar anak-anak jangan terlalu ribet, mereka itu kritis. Saya malah disalahkan lagi. Ini gimana saya anak tanya kertas apa? Tapi lagi sekali Roh Kudus luar biasa. Amen. Saya sedang ujian dengan dosen-dosen ini. Hari Kamis saya dapat jawaban. Masih ingat Yohanes 8? Tuhan Yesus melukis di tanah. Ya pernah nggak Yohanes 8 itu loh? Waktu dia ketemu orang yang berzina. Saya bilang Tuhan kah, ternyata jawabannya ada di Alkitab. Jadi nggak pakai kertas, pakai tanah. Enggak amin juga sih. Amen. Nah itu karena kepinteran kita ini. Maaf. Ngerti? Ada banyak. Maka itu sampai hari ini saya tuh suka kumpul anak-anak. Luar biasa. Maaf, baru pertama datang sore ya. Kemarin di rumah Pastor Jom. Kami dari DC. Nah, terus saya lihat Gabriel itu kok rewel. Nah, saya nggak tahu gimana. Oh, pertama lihat anaknya Jesse, nangis terus. Nah, lagi di gendongan Jesse, terus saya usap dahinya. Sambil saya berdoa, saya nyanyi, masih di gendongan Jesse. Langsung tidur nggak lama. Sampai Juliana lihat cepat sekali. Itulah udah. Habis itu saya lihat Gabriel, rewel sekali. Nggak tahu gimana, sampai Hana komentar, saya gendong dia sambil saya nyanyi, sambil saya ngomong. Tidur.
di gendongan saya sampai saya taruh ke kamar. Nah lalu si Ana bilang, belum pernah loh anak itu tidur di gendongan orang. Kalau saya gendongan aja, meronta luar biasa. Lalu Jesse tanya saya, kemudian sejak kapan bisa begitu? Nggak tahu, sejak dulu. Saya dengan anak kecil seperti itu. Nanti nggak contoh ini semua. Karena ayatnya. Anak-anak itu merasa, perasa. Papa mama yang tegang, anak-anaknya rasa gelisah nggak? Nah itu dia. Jadi barometer kita adalah anak-anak kita. Ini ayat. Jadi kalau mereka lagi berjalan, tanya macam-macam harus jawab. Karena yang belajar kita, bukan mereka. Oke, tempat ketiga di mana? When you lie down, waktu tidur. Wah, ini lebih hebat lagi. Kenapa semua anak kecil di dunia, bangsa apa saja, status sosial apa saja, tiap kali mereka mau tidur pasti minta cerita dulu, betul tidak? Semua anak di dunia. Saya belajar lagi children psychology. Ada apa dengan anak-anak? Kalau mau tidur, tarik mamanya, tarik kakaknya, tarik omanya, tarik tantenya, suruh cerita, betul tidak? Ternyata dalam children psychology ditemukan anak-anak kecil itu harus banyak mimpi. Nah, saya baca satu teori, ternyata anak-anak kecil itu minimal harus mimpi sehari 20 kali paling dikit. Maka itu siapa pernah bertanya, bayi-bayi kita gendong, so tidurnya nyenyak sekali, atau kita taruh di tempat tidur, tiba-tiba itu nangis sendiri, nggak lama tertawa. Nah itu jawabannya, mereka sedang mimpi sudah. Nah mengapa bayi-bayi harus banyak mimpi? Awas, kita nggak boleh mimpi 20 sehari. Oh, berarti nggak bangun-bangun, itu tidur terus. Awas gitu. Ternyata begini, bayi-bayi itu mimpi untuk their imagination, menguatkan imajinasi. Ternyata jenius dengan smart itu beda. Jenius dengan pandai itu beda. Smart itu karena kuat menghafal. Orang-orang Asia smart, hafalannya kuat. Tapi imajinasinya kurang jalan. Nah, bayangkan perusahaan-perusahaan pabrik apa saja, kalau nggak berani menggaji orang yang kuat imajinasi, perusahaannya akan apa? Bangkrut. Nah, ternyata untuk orang itu setelah dewasa kuat imajinasi adalah mimpi waktu masih kecil. Oh ya. Nah, cerita sebelum tidur buat anak-anak itu modal mimpinya. Maka itu anak-anak lapar, bukan makanan tapi cerita. Bayangkan kalau orang tua memberi cerita tentang tokoh-tokoh iman yang hebat, iman Abraham, iman Nuh, iman semuanya. Maka waktu anak-anak ini tidur, Roh Kudus jadi sutradaranya, anak-anak ini jadi aktor atau aktrisnya di mimpi itu. Maka itu children psychology menulis, kenapa anak-anak rata-rata perempuan ini kalau tidur atau siang hari duduk di pojok ngomong sendiri. Pernah tahu nggak ada anak seperti itu? Ternyata dalam children psychology itu ditulis anak-anak itu ngulangi mimpinya untuk masukkan. Maka itu Finlandia dan Amerika membuat apa bacanya? Essay, tulisan pendek, essay. Anak-anak akan tahu suasana rumah orang tuanya. Guru-guru akan tahu suasana rumah orang tuanya kalau anak-anak nulis essay. Karena itu akan dia ceritakan apa yang dia alami, baik dalam mimpinya dan dalam hal apa saja. Keren nggak ayat ini, saudara? Relevan sampai hari ini. Ini luar biasa. Maka itu saya kagum. Tiap hari saya belajar Alkitab, selalu ada hal baru yang dunia bisa membuktikannya juga.
tempat keempat di mana? And when you get up. Atau bangun. Kenapa rata-rata anak-anak kecil kalau bangun pasti nangis? Karena dia ingin didengar ceritanya, dia mau ngomong. Ada apa tadi waktu aku tidur? Ini luar biasa. Jadi hati orang tua dan jiwa anak itu semua terbentuk karena pengaruh firman Tuhan di hidup kita dan terjadinya di rumah. Saya akan akhiri dengan kalimat. Kalau saudara nggak percaya, saya akan paksa saudara. Gitu saja. Dengar. Baik maupun buruk satu kehidupan, gagal maupun berhasil suatu kehidupan, pinter atau bodoh suatu kehidupan, sakit-sakitan atau sehat suatu kehidupan, apa saja itu terjadinya di rumah. Iya atau tidak? Ya. Ini luar biasa. Tahun 80 ketika pertama kali Mother Teresa diminta bicara di United Nations Address, itu setelah dia terima hadiah Nobel Prize. Kata-kata Mother Teresa dipakai oleh semua orang sampai hari ini. Love starts from home. Betul tidak? Semua dimulai dari rumah. Mother Teresa berkata, hai para pemimpin bangsa-bangsa, jangan bicara tentang perdamaian dunia di sini. Pulang ke rumah, urus keluargamu. Nanti dunia itu damai. Cari Mother Teresa, itu luar biasa. Maka itu hari ini, baik kita yang sudah menikah, sudah dewasa, baik anak-anak, untuk membuat the next generation jadi generasi yang luar biasa. Dari rumah. Amin. Oh ya, thank you. Wah, amin. Ini adanya anak-anak. Serius. Ini luar biasa, saudara. Nah, kalau saya sering dengar rekaman saya khotbah, hampir selalu kalau saya khotbah ada anak-anak, anak-anak bisa nanggapi loh. Dengar ada rekaman, saya juga heran, banyak orang heran. Ya. Tadi Jane ngomong, apa yang kita belajar itu bisa kena semua usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Saya bilang pada Jane, betul, itu firman, siapa saja bisa mengerti. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Besok tinggal satu sesi, kita akan lengkapi dari semuanya ini. Itulah judul retreat kita. Apa? Mana judulnya? Your heart's in my heart. Jadi Tuhan ingin hati Tuhan ada di hati kita, kita ada di hati Tuhan. Maka dunia akan berubah. Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa. Tutup dulu.